yang kami tahu kegiatan NU menurun. Kecil-kecilan saja Lazisnu menurun. Penerimaan mahasiswa baru di beberapa kampus kayak kami di Malang Unisma, lalu di Unum Blitar, lalu di Unu Jepara misalnya, itu juga menurun. Kemudian kinerja ngurus sertifikat wakaf juga sangat menurun. Lalu yang kami rasakan pengkaderan di Jawa Timur juga menurun, dan yang lain-lain. Untuk secepatnya mengadakan muktamar luar biasa dan himbauan-himbauan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar untuk mewaspadai para pejuang Kerah Wali Songo itu jangan pernah ditaati. Justru kita waspada terhadap pergerakan mereka yang dengan semena-mena memecat orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang cerdas, kader-kader yang berjuang untuk mempertahankan martabat para ulama, martabat Nusantara, pribumi, dan menjaga sejarah atau membentengi akidah umat yang sekarang itu dirusak oleh doktrin-doktrin oknum-oknum Habib yang bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara-saudara, berjumpa lagi. Sehat walafiat tentunya ya. Berjumpa bersama Konsep Kehidupan Channel, dan mudah-mudahan ini sehat walafiat ya tentunya. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu video ya, dan sedikit video reaksi ya tentang pelaksanaan MLB ya, Muktamar Luar Biasa PBNU. Jadi barangkali sudah melakukan, katakanlah sudah dimulai ya, dengan langkah-langkah atau dengan tahapan-tahapannya, dan ini banyak sekali ya, setelah dikaji mungkin banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh PBNU yang saat ini sedang berjalan masa baktinya ya, sampai 2007 ya. Nah, penyimpangan-penyimpangan ini rupanya sangat merugikan Nahdlatul Ulama dan kiai terutama, karena beberapa hal seperti sikap dan tindakannya Ketua PBNU yang terus-terusan membela Mbak Alawi, bahkan orang atau kiai yang berusaha untuk mencari dan melakukan penelitian untuk menjaga kesucian nasab Rasulullah, dengan mudahnya dipecat tanpa ada alasan apapun ya. Kemudian juga pertimbangan Rais Am juga yang sudah di luar kesepakatan bersama, ini hanya pertimbangan pribadi ya. Jadi yang ini pun sangat merugikan. Jadi seorang Rais Am mengeluarkan pendapat itu tanpa bermusyawarah dulu dengan para anggotanya. Jadi mengeluarkan statement itu kan namanya merusak ya. Jadi seorang Rais Am itu yang keluar kata-katanya itu adalah hasil musyawarah, jadi hasil keputusan bersama, tidak bisa mengeluarkan sesuatu ya, ucapan yang menurut pribadi, baik menurut pribadi, nggak bisa begitu ya. Itu namanya apa itu ya? Raisin ya, tegak-lega era kayaknya, Raisin. Jadi bukan begitu harusnya. Jadi Rais Am itu harus mengeluarkan pendapat sesuai keputusan atau hasil musyawarah, katakanlah hasil berbicara dengan para tokoh-tokoh, para sesepuh ya. Jadi ada dasarnya mengeluarkan ucapan itu ya. Jadi bukan menurut kumaha aing gitu. Inilah mungkin yang dianggap penyimpangan ya yang dilakukan oleh PBNU. Kemudian para ulama dan kiai yang menjaga Nahdlatul Ulama ya,
terus menggelincirkan kegiatan dan akan melaksanakan muktamar luar biasa. Ini sangat diapresiasi sekali, dan banyak sekali ulama-ulama yang memang mengapresiasi tindakan ini. Memang sangat perlu dilakukan karena PBNU sudah tidak sejalan lagi dengan Nahdlatul Ulama. PBNU sudah tidak mampu melindungi para kiai dan para ulama Nusantara. Malah sebaliknya mereka melindungi dan menjaga para Ba'alawi yang menjadi perusak di negara kita ini. Kemudian juga PBNU sudah tidak bisa menjaga dan tidak bisa melindungi, bukan mengayomi para ulama dan para kiai di Indonesia atau para kiai Nusantara. Jika ada yang melakukan intimidasi atau melakukan tindakan di atas panggung, ini PBNU tidak bisa berkata apa-apa, tidak pernah ada respon apa-apa. Dan ini adalah juga sudah menyalahi. Dan yang lainnya banyak lagi hal-hal yang sangat kontroversi, bahkan sangat bertentangan dengan ketentuan dari NU itu sendiri. Baik sahabat, untuk lebih jelasnya yuk kita simak beberapa cuplikan dari perbincangan dan tokoh-tokoh yang memberikan pendapat tentang perlunya dilaksanakan MLB luar biasa yang saat ini sudah akan segera dimulai, mungkin sedang melaksanakan tahapan-tahapannya. Baik, kita simak saja videonya dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Yuk kita simak videonya. Seluruh umat Islam ini menjadi curiga, menjadi marah terhadap apa yang disampaikan oleh PBNU ini. Sepantasnya dan seharusnya secepatnya untuk diadakan muktamar luar biasa. Presidium Muktamar Luar Biasa juga akan mendatangi Kemenkumham Republik Indonesia untuk meminta pembekuan kepengurusan NU saat ini. Hingga kini Presidium Muktamar Luar Biasa NU masih menerima aduan dari berbagai pengurus di seluruh Indonesia hingga luar negeri. Mereka akan menggelar muktamar untuk mengganti kepengurusan yang saat ini dinilai keluar dari hitoh para pendiri NU. Dengan segenap optimisme dan kemauan yang keras akan melakukan MLB untuk mengganti kepengurusan. Orang-orang yang ngisin-ngisini yang menjadi benaluh daripada NU, orang-orang yang dipercaya duduk di atas PBNU tetapi bersifat arogan, tidak bijak, malah justru mericuh perjuangan anak bangsa, perjuangan orang-orang yang selama ini kokoh peduli terhadap kesucian nasab Nabi. Begitu kejiknya malah dipecat. Dirayakan di mana-mana Kiai Imaduddin dipecat, lebok. Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya nasab Balawi. Oh, serius? Serius. Itu bisa diverifikasi. Sementara itu terdapat 4 pelanggaran yang dilakukan kepengurusan PBNU periode 2022-2027, yang diantaranya melanggar konstitusi NU, penerimaan konsesi tambang, intervensi pansus haji hingga pemecatan anggota struktural NU secara sepihak. Pelanggaran tersebut membuat situasi dan kondisi PBNU gaduh dan memecah persatuan dan kesatuan warga Nahdliyin. Kalau mau MLB silakan. Saya kan melamar pekerjaan biasa, orang melamar kerjaan diterima habis itu dipecat, itu kan di mana-mana terjadi. Ini kebijakan yang sangat ngawur, kebijakan yang tidak adil, kebijakan yang otoriter. Jadi sudah tidak pantas itu. Terutama ketiga orang itu, Bapak Yahya Stakut yang sebagai ketua PBNU, Bapak Miftahul Akhyar, terus Bapak Dr. Fakhrul Razi, Dr. Cengengesan itu, yang seharusnya itu nanti untuk segera diganti. Silahkan nanti ya, 99% petinggi-petinggi, pengurus Nahdlatul Ulama itu sudah tidak lagi percaya pada Kalau tidak Balawi. percaya silahkan disurvei. Silahkan, nah ini tantangan nih. Yang kredibel. Senang tidak senang, setuju tidak setuju, pada saat As-Sawadul A'zam minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Yang kami tahu kegiatan NU menurun, kecil-kecilan saja Lazisnu menurun, penerimaan mahasiswa baru di beberapa kampus kayak kami di Malang Unisma, lalu di Unum Blitar, lalu di UNU Jepara misalnya, itu juga menurun.
Kemudian kinerja ngurus sertifikat wakaf juga sangat menurun. Lalu yang kami rasakan pengkaderan di Jawa Timur juga menurun, dan yang lain-lain. Untuk secepatnya mengadakan muktamar luar biasa dan himbauan-himbauan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar untuk mewaspadai para pejuang Kerah Wali Songo itu jangan pernah ditaati. Justru kita waspada terhadap pergerakan mereka yang dengan semena-mena memecat orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang cerdas, kader-kader yang berjuang untuk mempertahankan martabat para ulama, martabat Nusantara, pribumi, dan menjaga sejarah atau membentengi akidah umat yang sekarang itu dirusak oleh doktrin-doktrin oknum-oknum Habib yang bodoh. Coba survei seluruh Indonesia para petinggi-petinggi NU di setiap tingkatan, apakah mereka percaya nasab Balawi? Berapa persen yang percaya dan berapa persen yang tidak percaya? Kenapa? Karena saya ke bawah. Siapa yang mengundang-undang saya itu untuk memberikan ceramah-ceramah? Itu pengurus-pengurus NU. NU itu bukan milik PB, tapi milik semua anggota jamaah Nadliyin, baik yang kultur maupun struktur. Bagi yang dipercaya untuk duduk di atas, sangat disayangkan kalau bersikap arogan. Kekeramatan dan kesaktian Nahdlatul Ulama itu masih dimiliki oleh jamiah, bukan jamaah. Karena jamaahnya itu masih kebanyakan kelompok-kelompok yang kagetan dan gawoan. Ada Rois Am datang gitu suka kaget gawo. Kok kayak iyo ini manusia dari mana Rois Am itu? Saya ini layaknya Rois Awam atau Rois Am yang KW3. Saya ini layaknya Rois Awam atau Rois Am yang KW3. Mestinya tuh bangga kalau ada kader, kalau ada anggota, kalau ada bagian daripada keluarganya itu yang mempunyai sifat atau pikiran yang kritis, cerdas, seperti Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan itu. Puluhan kiai dari berbagai daerah di Jawa hingga Lampung ini melakukan konsolidasi nasional di Kabupaten Cirebon pada Senin siang 9 September menuju muktamar luar biasa. Para tokoh Nahdlatul Ulama yang juga cucu para pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut berkumpul untuk membahas kekisruhan yang terjadi di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Al-Fakir Miftahul Akhyar banyak kekurangan, ketidakcakapan dan ketidakmampuan mengemban amanah yang amat berat ini. Sangat layak mendapat gelar Rois Awam, Rois Am KW3. Orang-orang yang duduk di PBNU itu, maaf ya, buta mata hatinya, tidak akan melihat kenyataan. Begitu juga banyaknya itu penyelewengan, penyesatan akidah, yang mesti itu tanggung jawab mereka-mereka yang dipercaya untuk duduk di PBNU ya, duduk di tempat mulia, di organisasi yang paling besar. Mereka yang telah menerima berbagai pengaduan dari 300 PCNU seluruh Indonesia dan 11 pengurus istimewa di luar negeri yang seluruhnya merasakan keresahan atas kondisi PBNU saat ini dan meminta segera dilaksanakannya muktamar luar biasa. PBNU dinilai keluar dari hitoh dan nilai-nilai dasar didirikannya Jamiah NU yang justru menimbulkan kegaduhan hingga kekisruhan di tengah warga Nadliyin. Kalau santri demo kiai ini betul, tidak ada. Justru kiai menjadi kudwah hasanah. Sak tingkah polai, sak gerakannya selalu ditiru. Tapi mengapa kok malah sebaliknya ini ya? Justru orang-orang yang sedang berjuang untuk menjaga kehormatan para kiai, para ulama, menjaga keutuhan Nusantara, mempedulikan umat yang sedang kebingungan untuk supaya diluruskan. Terus mengapa malah justru diricuh, mereka-mereka itu direndahkan? Orang-orang goblok tidak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja. Jadi yang nantang-nantang minta kita sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Tidak tahu atau bodoh. Kami sowan ke makam Syekhona karena Nuqtatul Intilaq, start berdirinya NU memang dari Bangkalan. Maka ketika kami menganggap, merasakan, mendengar, melihat ada masalah yang lumayan serius menimpa Nahdlatul Ulama, maka kami nangis kepada Allah, mutawassilin, bertawasul dengan Syekhana Khalil Bangkalan, dan kami yakin Allah akan memberikan jalan keluar. Kami orang bawah yang jadi warga biasa, taunya lewat medsos kok ruwet, maka kami berdoa supaya Allah menyelamatkan NU. Orang mau nggak terima, mau protes, mau ini, nggak peduli pokoknya. Kalau nggak mau,
silakan ganti saya. Ya, maka kemarin ada yang ngomong MLB, sayangnya yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Nantikan apa komando dan instruksi daripada PBNU. Jangan bergerak sebelum ada instruksi. Jangan buka lapak sendiri-sendiri. Diunggul-unggulkan yang justru mereka-mereka yang menjadi perusak sejarah, perusak kesatuan, perusak akidah, yang tambah pamrih, yang diikuti oleh jutaan anggota Nadliyin, jutaan umat Islam. Tetapi wong-wong sing demening NU mah lamun ora akur karo pimpinan, ora gawe NU baru, gawe nega MLB. Muktamar luar biasa. Muktamar mah itu ada di dalam garis besar anggaran dasar, anggaran rumah tangga NU.